Hai, Kami dari 11.7. dengan saya Darren Aryo Liremia Saya Rakasani Pratidina. Nadira. dan Tommy Kendall Samuel Kami akan Stompo. mempresentasikan tentang darah. peredaran darah. Nah, sorry. Stop. Oke, akan dimulai dari saya. Saya akan menjelaskan setengah tentang darah. Jadi darah itu bisa dibagi empat: plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Saya akan menjelaskan tentang plasma darah dan eritrosit. Intinya plasma darah dapat terdiri dari 5 unsur. Pertama globulin, albumin, terus fibrinogen, serum, dan air. Mayoritas darah itu dibentuk dari air, hampir 80%. Lalu yang kedua tentang eritrosit. Eritrosit terdiri dari hemoglobin, oksigen, karbon dioksida, dan sari makanan. Hemoglobin adalah unsur yang membuat darah kita berwarna merah. Bentuk sel eritrosit itu bulat dan bikongkap. Wajarnya seorang pria dewasa memiliki eritrosit sejumlah 4,2 sampai 5,4 juta. Lalu yang wanita 3,8 sampai 4,8 juta. Lalu hasil deteksi eritrosit ada 3, yaitu pertama globin, yaitu asam amino sel. Lalu hem, ada yang warna hijau, biliverdin, dan bilirubin berwarna kuning. Lalu yang ketiga ada zat besi. Zat besi berfungsi untuk membentuk eritrosit baru. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Raka. Sekarang kita akan bahas tentang leukosit. Leukosit itu ada 2 isinya, granulosit dan agranulosit. Di dalam granulosit itu ada neutrofil yang ciri-cirinya ada 3 isinya, neutrofil, eosinofil, bikofil. Neurofil itu ciri-cirinya lobus 3, terus ada granula halus dan punya fagositosis. Terus yang eosinofil itu ciri-cirinya ada lobus 2, granula kasar, dan warnanya juga kemerahan. Dan biosofil itu cirinya ada lobus 5, granula halus, warna hitam keunguan, dan punya antikoagulan heparin. Dan B itu agranulosit, itu isinya ada limfosit dan monosit. Limfosit itu isinya ada limfosit B yang menghasilkan antibodi, limfosit T menghasilkan tidak menghasilkan antibodi. Monosit itu isinya ada sel darah terbesar. Terus fungsinya itu ada pertahanan tubuh dan kecilnya 5.000 sampai 10.000 mm3 per liter darah. Dan kemampuan leukosit itu ada 3, yaitu diapedesis, itu menembus kapil darah dan keluar dari pembuluh darah. Terus kemotaksis, berjalan ke arah zat kimia. Dan amoeboid. Ini bagaimana sih? Beginin ya? Iya. Saya akan menjelaskan tentang trombosit. Trombosit itu berfungsi dalam pembekuan darah. Ia dalam tubuh itu memiliki terdapat 150.000 sampai 500.000 golongan darah. Golongan darah O sering disebut juga dengan darah universal. Tidak punya aglutinogen, namun mempunyai aglutinin alfa dan beta. Ini berarti dia hanya bisa menerima donor dari golongan darah O itu sendiri. Golongan darah A, dia mempunyai aglutinin alfa. Golongan darah A mempunyai aglutinin beta dan aglutinogen alfa. Artinya dia hanya bisa menerima donor dari golongan darah O ataupun golongan darah A. Golongan darah B, dia mempunyai aglutinin alfa dan aglutinogen B.
Golongan darah AB, dia sering disebut recipient universal. Dia tidak memiliki ini. Sebabnya itu dia bisa menerima donor dari segala jenis darah dan punya glutinogen alpha A dan B. Tekanan darah normalnya adalah 120 sistol 20 diastol. Maksud dari sistol adalah diukur pada saat tekanan darah paling kuat, sedangkan diastol diukur pada tekanan darah paling lemah. Proses pembekuan darah terjadi seperti berikut ini. Ketika luka terjadi, trombosit akan bereaksi untuk menghasilkan trombokinase atau trombin. Ia akan bereaksi dengan protrombin dan trombin. Dan trombin itu akan digunakan untuk bereaksi dengan fibrinogen untuk menghasilkan fibrin yang digunakan untuk menutup luka itu. Saya akan menyudahi bagian saya dan akan melanjutkannya pada bagian teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai organ peredaran darah. Organ peredaran darah itu terdiri dari dua. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi di arteri dan vena. Sebenarnya saya akan menjelaskan mengenai jantung. Bagian-bagian dari jantung itu ada 4. Yang pertama ventricle sinister atau bilik kiri. Bilik kiri itu memompa darah menuju seluruh tubuh. Kemudian bilik kiri ini memiliki katup semilunaris dan katup bicuspidalisKemudian bilik kiri ini mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian ada yang kedua yaitu serambi kanan atau atrium dexter. Atrium dexter itu menerima darah dari seluruh tubuh. Atrium dexter itu memiliki katup tricuspidalis. Kemudian nama dari pembuluh darahnya itu vena cava. Kemudian ada ventricle dexter atau bilik kanan, berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Kemudian memiliki katup tricuspidalis dan pembuluh darah dari bagian dari jantung ini yaitu arteri pulmonalis. Kemudian ada atrium sinister yaitu serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Memiliki katup bicuspidalisdan pembuluh darah itu vena pulmonalis. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembuluh darah. Yang pertama arteri. Arteri itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Itu membawa darah keluar jantung. Kemudian tidak memiliki katup. Arteri itu sebenarnya seluruhnya membawa darah keluar dari jantung, kecuali kemudian ada pulmonalis. Pulmonalis itu membawa darah miskin oksigen. Kemudian arteri itu ada juga yang ada juga pembuluh arteri yang namanya aorta, yaitu berfungsi membawa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian letak dari arteri ini ada di dalam dan kemudian tekanan darah dan pembuluh darah ini kuat. Kemudian pembuluh darah kedua yaitu vena. Vena itu berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Kemudian memiliki banyak katup, yaitu vena pulmonalis ini ada vena pulmonalis itu fungsinya membawa darah kayak oksigen. Kemudian vena cava yang membawa darah miskin oksigen. Kemudian ada kemudian letaknya itu di luar. Kemudian tekanan darah pada pembuluh darah ini lemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peredaran darah. Jadi, peredaran darah itu ada dua, terbagi jadi dua. Ada peredaran darah besar dan kecil. Jadi, peredaran darah besar itu jalannya dari jantung ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung.
Kalau peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Nah, jelasnya saya akan menjelaskan lewat gambar. Jadi kebalik. Oke. Nah, jadi jantung darah yang bersih mengandung banyak oksigen itu keluar dari ventricle sinister atau bilik kiri menuju ke melalui aorta dan menuju ke seluruh tubuh. Jadi ke organ-organ tubuhnya, organ-organ tubuh. Terus dia setelah bertukar di kapiler di tiap organ-organ itu akan melalui vena cava, baik yang dari bawah atau dari atas, jadi vena cava inferior atau superior. Lalu nanti akan masuk ke atrium dexter atau serambi kanan. Lalu darah yang mengandung CO2 itu diteruskan ke paru-paru melalui ventricle dexter atau bilik kanan. Dia meneruskan ke paru-paru. Lalu di dalam paru-paru itu darah yang mengandung CO2 akan ditukar dengan O2 yang baru saja dihirup oleh manusia. Lalu O2 itu jalan lagi menuju jantung melalui arteri pulmonalis lalu masuk ke atrium sinister atau serambi kiri. Nah, itu jalannya peredaran darah. Selanjutnya kelainan sistem peredaran darah. Kelainan sistem peredaran darah itu ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya cuma menulis 5. Jadi ada anemia, hipertensi, varises, kwasir, dan hemofilia. Anemia itu adalah kekurangan eritrosit. Jadi tekanan darahnya itu 120/80 di bawah 120/80. Terus hipertensi itu kelebihan. Dia jadi tekanan darahnya di atas 120/80. Lalu varises itu pelebaran pembuluh darah vena di bagian kaki, biasanya di lipatan-lipatan kaki. Di sini terjadi karena biasanya kalau misalnya baru jalan itu langsung duduk sila, jadi nggak lurus, peredaran darahnya nggak lancar ya gitu. Terus kalau wasir itu pelebaran vena di anus. Hemofilia itu darahnya sulit membeku. Oke, jadi bantuin dong. Ya, sekedar tentang darah. Kita sekian kami tentang darah. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Terima kasih. Atas Mohon ditonton ya. Jangan. Mohon ditonton ya. Mohon ditonton ya, Ditonton beneran dicek. Tonton lu. Iya. Terima kasih.